Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ini kita akan kembali melanjutkan topik kita mengenai bibliologi ya, mengenai bibliologi, dan kita sudah memasuki lesson yang ke-7 ya. Ya, berarti lesson yang 1 sampai 6 dengan adanya teknologi. Kalau saudara lupa, please dengerin lagi, atau kalau sudah biasa mencatat, saudara bisa ulang lagi ya, karena manusia itu sering lupa. Makanya dengan adanya teknologi yang bisa direkam seperti ini, pas lagi ada ditaruh di YouTube, itu sangat membantu sekali. Juga nggak perlu storage di komputer ya kan. Sekarang data di telepon kita kayaknya nggak habis-habis tuh dari perusahaan telepon. Kalau di rumah ada wifi silakan ya, mungkin sambil nyetir mobil untuk mengingat kembali. Nah, lesson 7 dan lesson ke-8 ini lebih bersifat praktikal, jadi kita tidak terlalu dalam seperti pelajaran-pelajaran sebelumnya ya, karena kita akan belajar mengenai bagaimana kita bisa mempelajari, mengajar Alkitab dengan baik, mengerti doktrin Alkitab dengan baik, lalu bagaimana kita bisa membagikannya kepada orang lain, mengkhotbahkannya. Ya, saya berbicara ini bukan hanya dalam konteks saudara harus khotbah di gereja ya. Dalam banyak kesempatan di mana Tuhan kasih, mungkin saudara guru Sunday School, saya tahu Hari bentar lagi dipercaya untuk memimpin youth di GBI Campbelltown. Itu perlu sekali persiapan-persiapan untuk kita bisa menyampaikan firman dengan baik, sehingga kita nggak hanya bicara kesana kemari lalu kita nggak bahas teks yang kita mau sampaikan. Itu penting sekali. Nah, itu tujuan dari lesson ke-7. Nah, lesson ke-8 nanti minggu depan kita akan mulai itu praktikal sekali. Apa yang mesti kita lakukan setelah kita tahu semua pengetahuan mengenai Alkitab dari lesson 1 sampai 7, apa yang mesti kita lakukan sebagai orang percaya ya terhadap Alkitab itu. Nah, kalau ada waktu lebih banyak lagi minggu depan, saya akan mulai masuk ke lesson ke-9, di mana kita akan mempelajari intisari seluruh Alkitab satu persatu, mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Dan saudara, kalau saudara setia terus mengikuti pelajaran ini, terutama yang lesson ke-9 ya, itu saudara akan sangat diberkati, karena menurut saya hanya persentasenya kecil sekali orang Kristen itu mengerti apa yang ada di kitab Kejadian gitu ya, apa yang ada di kitab Nahum misalnya. Intisarinya saja, kita nggak perlu menghafal secara detail, tapi kita mengerti pesan apa yang ada dalam kitab itu ya. Dan ini nggak semua orang Kristen tertarik untuk itu. Orang bisa masuk keluar masuk gereja, tapi kalau mereka tidak punya interest dalam belajar Alkitab, ya mereka hanya pengetahuan yang luarnya saja. Karena itu kalau kita bisa memiliki motivasi untuk itu, dan itu sangat baik sekali, dan saya hargai sekali kehadiran saudara semua untuk hal itu ya. Nah, jadi minggu depan itu kita selesaikan lesson ke-8, dan setelah itu kita break lagi 2 minggu ya, karena saya harus ke Indonesia. Berarti tanggal 30 ya. Tanggal 3 minggu depan tanggal berapa? 24. 31 berarti tanggal 31 kita tidak ada. Lalu tanggal 7 tanggal 7 kita juga tidak ada. Kita akan balik lagi tanggal 14 ya. Tanggal 14. Oh ya, saya minta doakan juga saudara-saudara untuk Grace yang harus melakukan kolonoskopi ya. Kolonoskopi karena ada pembengkakan di bagian bawah tubuhnya. Itu sudah proses yang cukup lama, dan ini sudah urgent sekali. Jadi kita kemarin sempat ke spesialis tanggal 7, dan dokternya bilang ini urgent, harus buru-buru di kolonoskopi. Kalau memang nanti setelah itu harus ada surgery, akan dilakukan surgery secepatnya. Karena itu kami yang harusnya dari Indonesia balik tanggal 12, kita majukan jadi tanggal 9, karena sudah dapat
schedule dari hospital di Mount Road untuk di kolonoskopi, dan treatment itu tanggal 11 Februari. Ya, jadi kalau saudara ingat dalam doa, bantu dalam doa biar semuanya baik-baik saja. Sehingga jadi saat ini Grace terus minum painkiller tiap hari dan harus minum antibiotik terus karena ada pembengkakan di apa di kolon. bagian di dekat usus gitu. Iya. Ya. Oke. Ya, minum antibiotik dan saya makanya mesti miring begini. Mesti miring kalau duduk atau tiduran. Sakit. Kalau enggak sakit. Walaupun udah minum painkiller. Iya, oke. Baik, sekarang mari kita arahkan perhatian kita untuk lesson yang ketujuh ya, mengajarkan dan mengkhotbahkan Alkitab. Kita akan masuk bagian yang pertama dulu, bagaimana kita bisa mengajarkan Alkitab. Berarti kita mesti ngerti mengenai Alkitab secara keseluruhan ya. Dan itu kita sudah pelajari sampai lesson ke-6 kemarin. Mengajarkan Alkitab dengan baik adalah aspek penting setelah kita mengerti semua dasar-dasar kebenaran Alkitab. Jadi saudara bisa melakukan ini di level keluarga saudara. Kalau saudara kepala keluarga, saudara bisa ajak anak-anak saudara untuk belajar firman. Istri dan anak saudara. Kalau suami saudara misalnya nggak tertarik dan lebih senang melakukan hal-hal yang lain-lain, saudara yang wanita, ibu rumah tangga juga boleh mengajar anak-anak gitu, ya. Sehingga ini bisa kita terapkan gitu karena proses belajar yang paling baik itu bukan hanya sekedar mendengar, tapi setelah itu kita bisa menghafal. Tapi selain menghafal, yang paling baik itu kita membagikan. Saat kita membagikan kepada orang lain itu nancep terus saudara sampai seumur hidup. Itu yang saya lakukan saudara ya. Saya kenapa senang bikin renungan secara tertulis, kenapa saya bikin renungan secara perkataan gitu dengan renungan malam yang saya buat saat ini. Saya sudah katakan itu time consuming buat saya. Ditambah persiapan khotbah, persiapan pelayanan, persiapan Bible study, itu menyita waktu saudara. Tapi kenapa saya mau melakukan itu? Karena saya sadar the way saya lakukan itu bisa membuat saya jadi ingat, saya belajar lagi. Itu kalau saya nggak bagikan, ya udah hilang begitu aja yang saya pelajari semuanya. Ini apa yang saya semua bagikan dalam renungan saya. Dan Bible study ini adalah hasil dari apa yang saya sudah belajar. Nah, saya berharap saudara yang ikut Bible study ini bisa lakukan yang sama. Mungkin nggak harus seperti saya, levelnya bagikan kepada orang lain dalam bidang-bidang tertentu, di lingkup-lingkup tertentu yang Tuhan percayakan. Ya. Nah, ini penting. Kenapa? Karena pengajaran yang benar mengenai Alkitab suci, Alkitab akan menghindarkan kita dari kesesatan ajaran-ajaran yang hanya menyenangkan telinga saja. Nah, Alkitab memberikan banyak warning mengenai hal ini. Ya, coba tolong dibaca Tante Meme, 2 Timotius 4 ayat 3-4. 2 Timotius 4 ayat 3-4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nah, ini ya, thank you Tante. Coba saudara perhatikan, di era modern saat ini saudara ya, dari zaman ke zaman kita melihat orang itu lebih senang khotbah-khotbah yang sifatnya motivasional, berkat, mujizat. Saya bilang ini nggak salah ya, ada waktunya kita bisa bicarakan hal itu. Tapi begitu dikasih makanan yang solid mengenai pelajaran, mereka mulai komplain, bosan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, saudara, ini tren yang sudah terjadi pada masa Paulus menulis suratnya kepada Timotius. Orang itu lebih senang telinganya dikelik-kelik gitu ya. Makanya kalau saudara perhatikan, menurut survei, gereja yang penuh itu adalah gereja yang memang lebih mengutamakan entertainment di dalam gerejanya dibanding pengajaran gitu ya. Saudara lihat gereja-gereja besar, saudara, mereka mengemas seluruh presentasinya itu untuk memuaskan flash gitu. Sekali lagi, saya nggak against semua itu ya, tapi semua harus pada tempatnya, harus komplit. Yang begitu boleh, tapi juga pengajaran harus diperhatikan juga, gitu. Nah, karena itulah kita harus memperkuat doktrin juga, gitu. Karena yang disesatkan itu bukan hal-hal yang praktis,
Kalau misalnya konsep jangan berbohong misalnya, semua agama manapun ajarin jangan berbohong, bener kan? Lalu jangan berzina, itu konsepnya semua sama. Tapi yang disesatkan itu bukan yang praktis, saudara, persoalannya. Yang disesatkan itu yang bersifat doktrinal. Tentang Tritunggal, misalnya ketuhanan Yesus, apakah Maria itu boleh disembah atau tidak, itu urusan doktrin. Nah, karena itulah kita sebagai orang percaya punya kewajiban untuk belajar hal ini. Ya. Lalu ayat yang lain mengatakan Efesus 4 ayat 1 Efesus 4 ayat 14, coba Grace tolong dibacakan. Efesus mana dia? Efesus 4 ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, itu ya. Kita jadi dewasa kalau kita belajar firman lebih dalam. Sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran dan permainan palsu manusia. Ya, dan saya bersyukur sekarang gereja-gereja ini sudah mulai aware akan hal ini. Sehingga saya juga diminta ya, sepanjang tahun ini saya akan lebih banyak khotbah di gerejanya di Maskot itu, True Vine, karena mereka itu minta saya untuk ngajarin mengenai Alkitab gitu, dan mereka bikin project, saya nanti suruh di khotbah di Maskot tiap sebulan 2 kali itu bawakan mengenai surat-surat Paulus yang Paulus tulis gitu, bagaimana surat-surat itu lalu aplikasinya bagaimana gitu. Saya bersyukur gitu, mereka ini gereja-gereja anak muda loh, bukan gereja-gereja yang jemaatnya kebanyakan lanjut usia, dan gembalanya punya kerinduan untuk itu. Ya, jadi saya sangat bersyukur. Lalu saya juga melihat gereja 1 jam saja itu sekarang sudah mengundang Pak Esra Soru untuk khotbah di gerejanya. Padahal Pak Esra Soru itu kan Protestan sebenarnya, bahkan Reform. Tapi dia orangnya lebih terbuka dan dia ngajarin Alkitab di gereja-gereja Pantekosta dan Karismatik. Saya bersyukur saudara dengan hal itu. Tapi ada juga banyak gereja-gereja yang lain yang tidak terlalu menekankan itu. Gitu ya, malah akhirnya jemaatnya jadi lebih pintar daripada sang pemimpin atau gembalanya misalnya. Dan itu harusnya tidak boleh terjadi gitu. Karena itulah kita semua berkewajiban. Kalau misalnya kita tidak bisa dapat di gereja kita misalnya, kita bisa baca buku sendiri, kita bisa ikut Bible study seperti ini misalnya, dan lain-lain. Tapi bukan berarti saudara menyombongkan diri lalu di hadapan pemimpin saudara merasa lebih hebat, bukan itu maksudnya. Maksudnya saudara tetap harus memperlengkapi diri sendiri sekalipun resources di depan saudara misalnya tidak ada. Nah, saudara bisa cari di tempat lain. Saya juga mengizinkan kok jemaat saya untuk silakan cari makan yang lain yang sehat. Ya, tapi kalau soal nanti bentrok waktunya ya gereja lokal di mana beribadah harus diutamakan. Ya kan, saya tahu juga Novi dan Tante Meme ikut Bible study di persekutuan yang lain, itu bagus, saudara. Nggak apa-apa. Selama itu membangun rohani kita, membawa kita masuk ke pengajaran yang lebih baik, itu lakukan agar kita tidak mudah disesatkan. Ibrani 13 ayat 9, tolong Pak Ade dibacakan. Ibrani 13 ayat 9, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Ya, thank you. Jadi ini konteksnya ada orang yang melarang makan ini, makan itu, dan akhirnya ajaran-ajaran yang kayak seperti itu diutamakan dibanding ajaran yang utama. Ini semua kita harus perhatikan, sehingga sebagai anak-anak Tuhan kita punya kewajiban untuk mengajarkan kitab suci kepada orang lain. Ya, itulah karena itu tujuan mengajarkan kitab suci harus bermuara kepada kebenaran, karena kebenaran itu seringkali dikompromi ya di dalam era kita saat ini. Dan sumber kebenaran satu-satunya adalah kitab suci itu sendiri. Kebenaran Alkitabiah adalah esensi kehidupan kekristenan kita. Ya, jadi
saudara dan saya harus mengerti bahwa kitab suci itu, Alkitab itu penuh dengan kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ya, secara Alkitabiah, pengajaran Kristen adalah kebenaran kitab suci yang dikenal dengan istilah doktrin atau pengajaran atau instruksi yang berasal dari bahasa Yunani didake atau didaskalia. Kata ini muncul 51 kali dan kesimpulannya adalah doktrin Kristen mengacu kepada kitab suci, apakah itu dalam pembacaan, dijelaskan atau disistematikan. Jadi yang kita ajarkan kepada jemaat, kepada orang lain itu adalah doktrin. Nah, ada orang yang suka alergi dengar kata doktrin. Ya, waktu itu saya dijemput dari airport dengan seseorang dan dia bilang, saya sih nggak ngutamain doktrin lah Pak, doktrin itu selalu bikin perpecahan. Nah, itu sebenarnya konsep yang salah, saudara. Ya, yang bikin perpecahan itu bukan doktrinnya, tapi orangnya, saudara. Ya, doktrin harus dipelajari. Saudara mau ngomong apapun dalam kekristenan, misalnya ngomong yang praktikal seperti bagaimana kita harus mengucap syukur, itu juga doktrin, doctrines of thanksgiving. Saudara ngomongin berkat misalnya, itu juga adalah doktrin. Lalu kita kalau kita doktrin berarti kita bahas dari Kejadian sampai Wahyu, what the Bible says about blessing. Apakah blessing itu hanya material, apakah juga spiritual atau keduanya, itu semua harus dipelajari. Jadi kita nggak boleh alergi dengan itu. Ya, karena yang kita ajarkan nanti, yang kita share, yang kita transfer kepada orang lain adalah doktrin. Doktrin yang berdasarkan kebenaran Alkitab. Ya. Nah, sekarang istilah lain dalam Alkitab mengenai doktrin Kristen adalah sound doctrine. Kalau saudara baca kita bahasa Inggris, ada banyak kata-kata sound doctrine atau ajaran yang sehat dalam bahasa Indonesia, yang sumbernya berasal dari Tuhan. Sedangkan yang lain adalah dari manusia atau dari iblis. Ya. Kolose 2 ayat 21 sampai 22, tolong Novi dibacakan. Kolose 2, 21 sampai 22. Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Nah, ya, thank you. Ya, saudara, ya, dalam era modern ini saja ada banyak organisasi yang coba melakukan legalisme dengan bilang nggak boleh ini, nggak boleh itu, tapi nggak ada dasar Alkitabnya, saudara. Ya, saya sempat menyinggung ada gereja yang ke Yahudian sehingga berbalik kepada tradisi Yahudi. Ya, bahkan diet makanannya pun kembali kepada imamat 11. Ya, kalau memang alasannya buat kesehatan silakan, tapi nggak boleh didoktrinisasi. Kita harus kembali ke sana. Padahal Alkitab dengan jelas mengatakan soal makanan itu sudah halal semuanya. Paulus bilang, bagiku semuanya halal, tapi tidak semuanya berguna. Ya kan, sejak Kristus mati dan bangkit naik ke surga, semuanya berubah. Gitu. Hal yang kayak begini kita mesti ngerti. Ya, jadi jangan kita disesatkan dengan hal-hal yang nggak alkitabiah. Kita mesti uji setiap pengetahuan yang kita terima. 1 Timotius 4 ayat 1, tolong Hari dibacakan. 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Iya. Jadi yang di luar Alkitab yang tidak ajaran sehat atau sound doctrine itu biasanya adalah ajaran manusia, lalu ajaran setan-setan. Jadi iblis dibalik semua itu. Nah, saudara dan saya harus aware akan hal ini sebelum saudara mengajarkan Alkitab. Sehingga yang saudara ajarkan jangan sampai ajaran manusia atau ajaran setan-setan yang memang nggak ada di Alkitab begitu. Ya, jadi kita mesti hati-hati akan hal ini. Ya, saudara mungkin lihat di sosial media saat ini di mana orang mulai memberikan banyak komentar mengenai kebakaran yang terjadi di LA, ya kan? Bahkan salah satu evangelis Debbie Bashir yang terkenal
dia bilang itu azab dari Tuhan ya, karena artis-artis Hollywood mock Tuhan di dalam itu acara Grammy Award ada yang tahu nggak acara apa itu? Global Award. Oh, bukan Oscar ya? Bukan Global Award. Global Award ya. Iya, jadi seperti itu misalnya. Saya mau katakan kita harus hati-hati memberikan komentar karena hal-hal yang seperti ini belum tentu itu hukuman dari Tuhan. Karena Alkitab itu mengajarkan Tuhan itu nggak menghukum orang-orang benar bersama-sama dengan orang-orang jahat. Nah, kalau saudara perhatikan apa yang terjadi di LA itu kan ada orang Kristen di sana. Bahkan ada gereja-gereja dan anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang juga jadi kena juga imbasnya gitu. Jadi ya memang itu gejala alam, bagian dari Roma 8 bahwa segala sesuatu makhluk itu groaning, menjerit. Ya, kemarin baru beberapa hari kan Sydney dihajar dengan storm kan? Ya kan, masa kita langsung bilang, Sydney sedang dapat azab dari Tuhan misalnya gitu. Jadi kita harus hati-hati. Apakah itu secara kolektif atau individual, kita mesti hati-hati dengan mulut kita gitu. Kalau ngelihat orang lain sakit misalnya, lu gara-gara itu lu belum tentu saudara ya. Jadi hati-hati. Nah, hal-hal yang kayak begini tuh saudara akan jadi bisa ngerti kalau saudara baca Alkitab dengan baik gitu. Ya, jadi tidak hamba-hamba Tuhan pun bisa jatuh dengan kesalahan seperti ini karena mereka nggak menggali Alkitab dengan baik gitu ya. Karena memang itu khotbahnya hanya yang bersifat praktikal gitu, hanya yang di bagian atas saja, yang dalamnya nggak digali gitu. Jadi semua itu harus lengkap ya, holistik, komprehensif gitu dalam belajar Alkitab. Nah, doktrin Kristen adalah ajaran sehat dan ajaran lain adalah ajaran yang tidak sehat. Ya, 1 Timotius 1 ayat 10, tolong Iren dibacakan Ren. 1 Timotius 1 ayat 10. Bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Nah, ya kan? Ajaran sehat. Doktrin Kristen adalah ajaran sehat. Ajaran lain berarti ajaran yang tidak sehat. Ya, unsound. Lalu, 1 Timotius 6 ayat 3, Hani tolong dibaca. 1 Timotius 6 ayat 3, jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Ya, nanti saudara lihat lagi kelanjutan ayat ini. Intinya di sini ajaran-ajaran lain yang tidak menurut ajaran Tuhan Yesus itu ajaran yang tidak sehat. Ya, sekali lagi saudara mesti bisa membedakan mana ajaran sehat atau tidak. Dan itu tanggung jawab kita sebagai orang percaya, bukan hanya sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya. Sehingga saudara tidak mudah diombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran tidak benar. Beberapa hari yang lalu saya terima video dari seorang jemaat di gereja kami, dan video ini ternyata berisi mengenai bagaimana bisa menyembuhkan tubuh dengan pakai kekuatan pikiran gitu. Ya, misalnya nih kayak Grace lagi sakit seperti ini ya, dia mesti bicara tuh sama tubuh gitu, karena tubuh itu katanya ada bahasa cintanya juga gitu. Jadi kalau misalnya Grace lagi ada problem dengan ususnya, lalu dia bilang, usus, kenapa kamu kayak begitu? Apa sih yang terjadi? Gitu, saudara ya. Nanti lalu usus kasih jawaban. Saya udah nggak sanggup lagi dengar saudara ini. Dan dia ini menggabungkan berbagai macam religious, saudara. Kristen dia pakai, Islam dia pakai, Hindu dia pakai, Yin and Yang dia pakai. Nah, ini semua sebenarnya bagian dari New Age ya. New Age movement punya doktrin. Begitu saya dengar ya, dan itu yang membagikan ke ibu ini adalah orang Kristen gitu. Lalu saya cuma bilang, Tante udah kasih tahu belum dia, apa dia percaya nih benar dengan yang dia katakan? Kalau dia percaya itu berarti menunjukkan kedangkalan Alkitab seorang tersebut. Nah, jadi saudara kalau nerima forwardan dari orang-orang lain juga dibaca dulu ya, hati-hati. Jangan hanya sekedar menerima lalu di forward lagi ke orang lain, padahal itu salah. Jadi saudara nanti ikut bersalah di hadapan Tuhan. Ya. Nah, hal yang seperti ini memampukan kita untuk membedakan ajaran sehat dan tidak sehat. Doktrin Kristen adalah baik. Ya, ini yang benarnya seperti ini. Bermanfaat.
sedangkan yang lain adalah buruk dan tidak bernilai. Ya, 1 Timotius 4 ayat 6. Sudah baca semua ya? Budi ada, Bud? Bisa tolong dibacakan, Bud? Lagi nggak di present kali ini. Edwin belum Edwin ada deh, ya kan? Edwin ada, Novi? Hadir. Oh, thank you. Silakan tolong baca dulu sambil Ada kedengaran. 1 Timotius 4 ayat 6. ya. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Nah, ini kan ya, semua ini adalah kebanyakan saran Paulus kepada Timotius, yaitu anak rohaninya yang dia gembalakan. Jadi apa yang diajarkan Paulus itu diingatkan juga kepada jemaat yang ada di Efesus, agar mereka mengerti pokok-pokok iman dasar kita. Ya, saudara juga nanti lihat lagi tuh yang rekaman mengenai seri pertama, doktrin-doktrin dasar kekristenan. Itu saudara harusnya udah nancep di kepala saudara tuh. Karena itu penting. Ya, justification, sanctification, glorification, ingat itu ya, waktu kita belajar yang pertama. Itu pokok-pokok dasar iman kita. Ajaran sehat yang mesti kita perhatikan untuk kita ajarkan kepada orang lain. 2 Timotius 3:16, saya yakin saudara udah tahu ayat ini. Kita banyak membahas ayat ini saat kita belajar mengenai inspirasi ya. Segala tulisan yang didalamkan Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Kemudian yang berikutnya, saya tidak banyak dalam bentuk poinnya, ini pernyataan-pernyataan karena saya garis bawahi saja ya. Perjanjian baru penuh dengan anjuran agar orang-orang percaya terus berpegang pada ajaran yang sehat sebagai jantung kehidupan iman percaya dan pelayanan. Paulus menyatakan beberapa hal, misalnya menjadi pelayan Kristus yang baik yang berakar kuat di dalam kebenaran iman dan pengajaran yang baik. Nah, saudara, pada saat saudara ikut Bible study seperti ini, saudara itu sedang membangun akar yang kuat di dalam kebenaran iman, saudara. Ya, pohon itu kalau akarnya kuat dia nggak akan mudah tumbang. Ya, karena kemarin storm itu pohon cemara saya tuh yang di depan rumah itu sudah sedikit doyong, saudara. Kenapa? Karena akarnya masih belum dalam, itu baru. Saya baru tanam beberapa bulan yang lalu. Saya iniin lagi saya coba lurusin lagi. Tapi pohon cemara yang di sebelah sana yang udah agak tinggi, wah angin seperti apa udah mulai kuat dia. Jadi saudara dan saya mesti berakar kuat, dan berakar kuat itu mesti effort untuk belajar. Ya, nggak bisa saudara hanya sekedar jadi orang Kristen biasa. Nah, Bible study yang baik seperti ini, mendengar firman Tuhan yang baik seperti ini itu juga membantu, maksudnya di dalam hal-hal lain, pertemuan-pertemuan lain, di bidang-bidang lain, oleh orang lain juga membantu saudara. Membaca buku, itu membantu sekali. Lalu 2, mempertahankan pola ajaran sehat yang sudah pernah diterima sebelumnya. Harus ada tongkat estafet untuk dilanjutkan kepada orang lain. Jadi untuk preach, dikhotbahkan, diajarkan kepada orang lain ya. 4, berpegang teguh kepada pesan yang dapat dipercaya dan pada saat yang bersamaan mendorong orang lain dalam ajaran sehat, saling memotivasi. Ya, kalau ada di antara kita yang mulai tersesat gitu ya, harus diomongin, jangan takut. Ya, saya dengan Pastor Stephen itu yang di Newcastle itu seringkali ngobrol gitu. Saya suka kasih tahu gitu kalau misalnya ada hal-hal yang nggak tepat gitu ya. Kita seperti besi menajamkan besi gitu. Tapi sayang sekali saya juga menjumpai ada teman hamba Tuhan yang tahu temannya itu udah jelas-jelas sesat, nggak nerima Tritunggal, tapi nggak ngomong apa-apa, saudara. Apakah itu teman? Teman nggak boleh begitu. Teman itu mesti berani menyatakan kesalahan. Sekalipun saudara harus rela pertemanan itu bubar gara-gara saudara menyatakan kebenaran. Gitu. Dalam Alkitab juga seperti itu. Ya, jadi saudara mesti berani kalau dia salah kita nyatakan dengan kasih. Kalau dia nggak mau bertobat, urusan dia dengan Tuhan. Ya, jadi kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Yang kelima, untuk mengajarkan semua ajaran sejalan dengan ajaran yang sehat. Ini Paulus menekankan ini semua, dan ini tugas dan tanggung jawab kita untuk kita lakukan sebagai orang percaya. Ya,
Lalu yang berikutnya, pelayanan Tuhan Yesus. Para rasul, gereja mula-mula juga berpusat pada ajaran yang sehat. Ya, karena ajaran sehat ini penting ya. Bagaimana kita bisa tahu ada guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu kalau kita tidak mau belajar yang aslinya? Bagaimana kita bisa menolak ajaran sesat kalau kita nggak tahu yang benernya? Dan bagaimana orang percaya tidak akan tahu bagaimana berpegang pada kebenaran, juga bagaimana dosa dapat dinyatakan dan dikoreksi bila tidak ada ajaran yang sehat. Jadi ajaran sehat itu penting untuk diajarkan kepada orang lain, dan dasarnya adalah kebenaran firman. Ya, saya udah pernah kan kasih ilustrasi ya, kalau Bank Indonesia atau Reserve Bank itu mau tackle uang palsu, mereka tidak pelajarin uang palsunya, ya. Saudara tahu pasti ya. Yang mereka pelajari apa? Uang aslinya. Strukturnya, warnanya, saat dipegang itu bagaimana ya. Begitu uang palsu keluar, mereka pegang dan lihat saja, ini palsu nih. Jadi yang kita sedang lakukan adalah saat ini sedang mempelajari yang aslinya, yang sehatnya. Begitu yang palsu datang, kita bisa tahu dan cepat mendeteknya. Jadi hal-hal yang seperti ini yang mesti kita aware dalam kehidupan perkembangan kerohanian kita, sehingga kita bisa mengajarkan ajaran yang sehat bagi dan kepada orang lain. Ajaran sehat ini harus dilanjutkan kepada generasi selanjutnya. Sama seperti Kristus yang memerintahkan kepada murid-muridnya. Nanti itu kita akan pelajari dalam bentuk preaching atau khotbah. Ya. Misalnya beberapa contoh lain dalam Perjanjian Baru mengenai hal ini. Pelayanan Paulus pada saat dia mau berpisah dengan penatua-penatua di Efesus, Paulus berkata untuk menyatakan keseluruhan kehendak Allah. Dia kasih tahu semua apa yang mereka mesti lakukan. Jangan sampai nanti kalau ada serigala-serigala yang buas mencabik-cabik kawanan domba, engkau tidak berbuat apa-apa. Paulus kasih pesan kepada mereka sebelum dia pergi berpisah dengan penatua di Efesus. Lalu malaikat Tuhan yang tampil kepada para rasul pada Kisah Para Rasul 5 ayat 20 juga menyatakan agar firman Allah diberitakan, dibicarakan, karena firman Tuhan itu memberikan hidup kepada orang yang mendengarnya. Mandat Paulus kepada Timotius untuk melanjutkan pengajaran para rasul ya kepada generasi selanjutnya. Ayat-ayatnya saya nggak ada waktu untuk membukakannya, jadi saudara nanti bisa baca sendiri di rumah. Perintah Kristus kepada jemaat Efesus untuk benar-benar berpegang kepada ajaran yang sehat dengan serius, bukan main-main. Nah, semua konsep-konsep yang tadi saya sudah sampaikan ya, saudara mungkin nggak perlu menghafal, itu hanya pernyataan-pernyataan untuk mendukung bagaimana mengajarkan firman, yaitu doktrin firman itu penting agar kita perhatikan. Setelah kita mengerti mengenai pentingnya doktrin untuk mengajarkan kepada orang lain, dasar-dasarnya, hal yang tidak kalah pentingnya adalah kita juga harus menempatkan seluruh ajaran kebenaran dari firman Tuhan. Kita harus benar-benar praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita menjadi pribadi bukan hanya jago dari segi teori tapi juga bisa mempraktekkannya. Ya, saya katakan kalau kita terlalu menekankan yang praktikal, kita akan membuat jemaat jadi bodoh. Tapi kalau kita terlalu doktrinal tanpa praktek, kita akan membuat jemaat jadi orang Farisi. Ya kan, seolah-olah dia yang paling benar. Jadi kita harus combine dua-duanya, sehingga kita mempelajari yang dasarnya, ajaran doktrinnya, tapi juga kita mempelajari aplikasinya. Yakobus 1 ayat 22-25 ya, ayat ini menjelaskan bagaimana kita bukan hanya pendengar saja, tapi juga pelaku firman. Saya berharap Bible Study ini bukan hanya sekedar memperlengkapi pengetahuan kita secara knowledge, tapi juga akan ditranslate dalam bentuk practical living kita sehari-hari. Ya, nah itu bagian pertama, yaitu mengajarkan firman Tuhan atau kitab suci yang kita kenal dengan transfer doktrin yang kita sudah pegang. Sampai sini ada komen atau pertanyaan yang mau ditanyakan? Tidak ada? Semua good ya? Ya kok, thank you. Oke, good.
Baik, kalau begitu sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Nah, ini lebih praktikal lagi. Bagaimana kita bisa mengkhotbahkan kitab suci. Sekali lagi ya, saudara, jangan ketakut. Saudara nggak harus jadi pengkhotbah di depan gereja. Ya, karena kata preach itu, preaching, berasal dari kata Yunani keriso, yang artinya to herald. Tahu herald itu seperti berteriak, mempersiapkan jalan kalau misalnya ada rombongan mau datang misalnya ya, kayak ada ratu atau presiden, minggir, presiden mau datang, ayo siap, awas, clear. Nah itu herald, arti katanya atau proclaim. Jadi preaching itu menyatakan sesuatu yang akan datang atau terjadi, dalam hal ini adalah kebenaran ilahi. Saat saya khotbah, saudara khotbah misalnya dalam berbagai ruang lingkupnya, kita tuh sedang memberitakan kebenaran ilahi, kebenaran Tuhan yang harus kita sampaikan. Karena itulah khotbah atau preaching itu sangat penting untuk dilakukan dan dipersiapkan dengan baik. Ajaran yang sehat menuntut khotbah yang tepat dan eksposisi yang penuh kuasa. Ya, powerful. Maksudnya powerful ini bukan teriak-teriak ya. Kalau teriak-teriak isinya nggak ada sama juga bohong, saudara. Maksudnya powerful tuh berani rebuke kesalahan kalau perlu di-rebuke, ya, berani mengkoreksi kalau perlu dikoreksi, gitu. Ya, dan juga dipenuhi oleh kuat kuasa Roh Kudus yang menyatakan kebenaran itu sendiri. Nah, mengapa preaching itu penting? Ya, kenapa berkhotbah itu penting? Saudara, menyampaikan kebenaran itu penting untuk orang lain. Saya akan sampaikan dalam bentuk proposisi ya. Proposisi itu kan satu a statement or assertion that expresses a judgment or opinion. Jadi ada satu asumsi-asumsi tertentu lalu nanti ada kesimpulan. Kesimpulannya apa? Itu proposisi ya. Proposisi pertama itu mengenai keberadaan Tuhan. God is. Ya, Kejadian 1 ayat 1 dan seterusnya. Lalu kita juga ngerti ada proposisi yang mengatakan Tuhan adalah benar. Ayat-ayatnya ada di layar saudara, nanti saudara lihat. Tuhan itu bukan hanya benar, tapi dia juga berbicara sejalan dengan keberadaannya. His nature, jadi dia nggak mungkin berbohong. Kalau Tuhan itu selalu berbicara yang benar. Ini proposisi ya. Lalu proposisi yang keempat, Tuhan hanya berbicara kebenaran. Ya, dia berbicara sesuai keberadaannya, dia hanya berbicara kebenaran. Itu berarti kesimpulannya Tuhan berbicara firman-Nya yang benar, konsisten dengan keberadaannya untuk dikomunikasikan kepada manusia. Jadi Tuhan nggak bisa ngomong sebentar begini, sebentar begitu, nggak bisa. Dia konsisten. Makanya kalau saudara belajar Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kalau ada dua ayat yang kelihatannya kontradiksi, itu saudara mesti benar-benar stop dan benar-benar pelajari dalam-dalam. Karena Alkitab itu nggak mungkin kontradiksi, saudara. Ya, ada ayat yang lain, misalnya Paulus bilang keselamatan itu hanya iman saja. Tapi kitab Yakobus bilang, oh enggak, perbuatan baik juga, tunjukkan imanmu, aku tunjukkan perbuatanku. Ayo, yang mana yang benar? Apakah ini kontradiksi? Nah, disinilah kita benar. Ya, dua-duanya benar, sudah dua-duanya benar. Itu yang kita akhirnya mesti belajar menafsirkan. Oh, Paulus melihat dari sudut pandang Tuhan, ya, pembenaran dari Tuhan saja. Sedangkan Yakobus melihat dari sudut pandang manusia. Artinya kita kalau mau orang lain tahu kita ini percaya Yesus sungguh-sungguh, ya harus terlihat dari perbuatan kita. Yang satu justification before God, yang lain justification before man. Dua-duanya penting. Kalau saudara hanya mengaku, oh saya sudah beriman, tapi perbuatan saudara jahat, tidak memuliakan Tuhan, I don't think itu benar-benar imannya genuine, kan gitu. Jadi sarana tesnya adalah apa yang Yakobus katakan. Dasarnya dari yang Paulus katakan. Hal-hal yang kayak begini harus kita perhatikan dalam berkhotbah misalnya. Ya. Kemudian juga ada proposisi yang lain ya. Ini berhubungan dengan preaching ya. Tuhan memberikan firman-Nya yang benar untuk dikomunikasikan secara menyeluruh sebagaimana Ia berikan. Yaitu secara holistic, all counsel of God untuk dikhotbahkan atau di-preach. Karena itu setiap porsi firman Tuhan harus diperhatikan dalam terang keseluruhan. Itu yang tadi saya bilang.
Saudara nggak boleh mengambil satu ayat lalu bangun satu doktrin dengan itu nggak boleh. Ya, misalnya kalau saudara baca di kitab Samuel, Saul itu panggil arwahnya Samuel, lalu Samuel datang, ya. Lalu saudara bangun doktrin dari situ, oh kalau kayak begitu kita boleh tuh manggil arwah leluhur kita. Kita boleh berhubungan dengan arwah. Itu ini ada ayatnya. Nah kan itu berarti saudara isolasi teks. Saudara nggak lihat ayat-ayat yang lain seluruh Alkitab mengenai topik ini. Karena ada topik lain, ayat lain yang mengatakan orang Israel diingatkan jangan berhubungan dengan arwah-arwah. Berarti ada dua kontradiksi. Nah itu mesti dijelaskan kenapa Saul waktu itu memanggil arwah Samuel. Misalnya gitu ya. Kenapa Tuhan izinkan Samuel waktu itu hadir. Nah, hal-hal yang kayak begini, saudara mesti consult dengan Alkitab secara keseluruhan. Jadi, all counsel of God itu mesti dicari dan digali. Sehingga, komunikasinya itu secara holistik ya, bukan hanya partial, bagian demi bagian saja. Tuhan memberikan firman-Nya yang benar untuk dikomunikasikan seperti apa yang Ia berikan. Nggak boleh ditambah-tambahin. Harus disampaikan pada saat diterima tanpa mengubah pesannya. Ya, jadi itu hal yang perlu diperhatikan juga. Hanya dengan proses eksegesis, nah ini yang baik akan menghasilkan proklamasi eksposisi yang baik untuk menggenapi poin 1 dan 2 tadi. Ya, apa itu eksegesis nanti kita akan lihat ya, karena saudara dalam guru Sunday School juga mesti ngerti ini ya, seperti Grace, Irene, kalau saudara ngajar Sunday School gitu, saudara harus juga jangan hanya sekedar kasih ayat, tapi saudara nggak ngerti ayat itu sebenarnya perikop itu lagi ngomongin apa gitu. Nah, jadi anak-anak tentunya dengan menggunakan bahasa anak-anak ya. Kita harus tahu level kemampuan berpikir audiens yang kita sampaikan gitu. Jadi seperti itu. Lalu yang berikutnya, tadi kan proposisinya ya, jadi saudara jelas itu dasar-dasar bagaimana saudara berkhotbah seperti yang tadi saya sudah katakan, holistik menyeluruh. Sekali lagi kalau nanti saudara lupa dalam rekamannya, nanti saudara bisa ulang lagi. Karena nggak mungkin pengetahuan itu bisa datang sekali lalu saudara ingat serta-merta, nggak bisa seperti itu kadang-kadang ya. 3 pertanyaan mengenai khotbah atau preaching. 1, mengapa kita berkhotbah? Karena hal ini diperintahkan oleh Tuhan. Sekali lagi ya, please jangan selalu konotasikan khotbah itu hanya di gereja, enggak selalu ya. Saat saudara ingetin anak saudara, kamu kan udah besar begini-begini, Tuhan itu mengasihi kamu, masa sih kamu begini-begini. Nah, itu sebenarnya sudah dalam khotbah sebenarnya itu. Ya, dalam bentuk nasihat dan mengingatkan anak saudara misalnya. Ya, tapi yang proper dan formal tentunya di gereja atau dalam konteks bergereja, ya. Hal ini dilakukan oleh para rasul juga, ya, karena diperintahkan oleh Tuhan untuk dilakukan. Kemudian, apa yang harus dikorbankan? Tentunya firman Tuhan, yaitu hanya kitab suci saja secara total dan keseluruhan. Ya, makanya saudara, kenapa saya dalam Bible study yang baru dimulai ini saya lagi build up the foundation-nya dulu, karena emang ini penting. Foundation yang kita pelajari 2 seri yang udah hampir habis ini itu penting. Kalau saudara udah tangkep 2 ini, yang lain-lain itu nanti tinggal melengkapi saja. Ya, kita bisa bicara akhir zaman, kita bisa bicara mengenai malaikat misalnya, kita bicara topik-topik yang lain. Mungkin nanti di masa depan saya bisa minta ide saudara mau kita belajar apa. Ya kan, yang penting ini dulu nih, yang dasarnya mesti jelas dulu. Gitu, baru kita bisa menambahkan yang lain. Karena itu, karena kita dituntut untuk mengajarkan kitab suci secara total, ya, menyeluruh. Siapa yang harus berkhotbah? Tentunya orang-orang kudusnya Tuhan yang sudah dipanggil, dibenarkan, disucikan oleh Tuhan. Mereka inilah yang dibenarkan oleh Tuhan untuk bisa berkhotbah di hadapan Tuhan. Tentunya kalau dalam konteks gereja nggak bisa sembarangan orang harus boleh berkhotbah ya. Artinya mereka harus memperhatikan kualifikasi tertentu agar mereka bisa berkhotbah di gereja. Gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya kita bisa belajar apa yang menjadi tanggung jawab seorang pengkhotbah. Nah ya, kalau kita khotbah, kita nggak boleh menganggap
diri kita sebagai Tuhan. Kita ini hanya messenger, penyampai pesan, ya, bukan pembuat pesan. Jadi kita hanya jadi mulut atau corongnya atau speakernya Tuhan. Jadi harus diperhatikan setiap kita berkhotbah. Ini ia adalah penabur, bukan sumbernya. Jadi jangan bilang, oh saya ya, Tuhan bicara kepada saya begini-begini, padahal Tuhan nggak bicara sama dia. Tapi dengan ditambahin Tuhan bicara sama saya, seolah-olah jemaat jadi harus punya obligation. Lah, Tuhan yang bicara sama dia, masa kita nggak taat gitu. Padahal yang dia katakannya itu bertentangan dengan firman Tuhan, kan jadinya aneh gitu ya. Tuhan bicara kepada saya bahwa Tuhan Yesus akan datang tahun 2030 misalnya. Lah, Alkitab mengatakan tidak ada satupun orang yang tahu siapa yang ngomong sama dia. Bisa jadi iblis, bisa jadi dirinya sendiri, atau halusinasinya dia. Gitu. Kenapa? Karena Alkitabnya nggak cocok. Gitu. Ya, jadi saudara harus menyadari kita ini hanya penabur, bukan sumbernya. Kita ini penyampai berita, bukan pemilik otoritas. Ya. Ya, kita adalah hamba Tuhan, bukan pemilik, ya, bukan owner. Kita ini steward. Kita ini penuntun, bukan pencipta. Kita ini guide, bukan the author. The authornya Tuhan sendiri. Kita ini servant kita ini pelayan makanan rohani, bukan chefnya. Chefnya itu Tuhan. Ya, kita boleh meramu ya bagaimana caranya kita present makanan kita untuk kita bisa bawakan kepada pelanggan kita. Dalam hal ini domba-domba kita. Tapi kita bukan sumbernya. Tuhanlah sumber yang harus kita perhatikan. Ya. Nah, bagaimana pesan Tuhan berlanjut dalam khotbah sesuai teks aslinya? Ini penting. Ya, teks aslinya itu maksudnya bukan dalam bentuk bahasa Ibrani Yunani, maksudnya intention dari penulis itu apa. Saudara mesti tahu. Jadi jangan langsung cepat-cepat ambil aplikasi ke era kita. Kita mesti lihat dulu waktu Yunus mau menyampaikan khotbah di Niniwe itu kayak apa situasinya. Jangan langsung saudara cepat-cepat ambil aplikasi dengan era sekarang, nggak cocok. Karena intention penulis itu pada waktu itu adalah pada zamannya. Nanti baru ambil aplikasi apa yang kita bisa ambil gitu. Ya, hanya dalam pendekatan exegetical yang dapat diterima dengan akurat eksposisi dalam khotbah yang biblikal. Ya. Jadi kalau saudara mau berkhotbah, saudara mesti mengerti mengenai eksegesis yang baik. Ya. Tadi saya lupa kasih tahu ya apa arti kata eksegesis ya. Eksegesis itu artinya critical explanation or interpretation of text. Ya. Jadi kita memberikan penjelasan secara critical atau interpretasi dari sebuah teks. Dan ini ada ilmunya. Saya nggak pelajari di sini karena itu panjang. Ya. Kalau saudara nanti mau tanya-tanya in the future silakan. Tapi intinya pada saat saudara mempersiapkan satu khotbah dari satu ayat, dua ayat, satu perikop, satu pasal, saudara mesti benar-benar ngerti apa yang ada di sana, dan makanya saudara perlu buku-buku penunjang yang lain. Ya, baik itu saudara guru Sunday School ataupun seperti saya khotbah di umum. Artinya kita secara exegetical kita akurat, secara eksposisi itu menjelaskan ya, menjelaskan. Jadi kalau ada ayat yang berkata carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu gitu. Nah itu saudara mesti ngerti tuh Yesus ngomong dalam konteks apa gitu. Oh dia lagi ngomong tentang kekhawatiran gitu. Contoh-contohnya apa yang Yesus pakai agar kita nggak khawatir? Tuhan Yesus pakai contoh burung, Tuhan Yesus pakai contoh bunga bakung di padang, dan sebagainya. Ya, lalu saudara mungkin bisa lihat historical background-nya seperti apa masyarakatnya pada saat itu misalnya. Ya. Jadi hal yang kayak begitu perlu saudara perhatikan dalam berkhotbah gitu. Saya berharap dan berdoa saudara yang di sini semua nanti bisa dipakai Tuhan ya untuk hal ini. Sehingga makin banyak pengajar-pengajar yang baik dan berkualitas. Apakah tahap terakhir dalam berkhotbah? Pengkhotbah harus menggunakan teks secara benar. Tanpa hal ini pengkhotbah tidak bisa menyampaikan pesan Tuhan sesuai yang ia maksudkan.
Pengkhotbah harus menafsirkan teks secara akurat dan ini melibatkan ilmu hermeneutics. Nah, ini ilmu hermeneutik ini satu ilmu lain lagi, yaitu ilmu menafsirkan. Ya. Karena ini panjang, saya kasih ringkasannya kayak begini ya. Nih ya, coba perhatikan ini ya, poin-poin ini ya. Interpretasi atau penafsiran. Interpretasi mengandung makna satu tindakan untuk menjelaskan atau mengerti sesuatu. Dalam hal ini adalah Alkitab. Nah, ada beberapa panduan kalau saudara mau ngerti ayat dengan baik. Pertama, lihat ayat-ayat dalam arti apa adanya, literal, sesuai susunan grammarnya. Kalau perlu buka bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya buka. Secara historisnya apa, saudara mesti lihat itu. Literal ya. Jadi apa adanya, jangan gampang memberikan gaya apa sih istilahnya, menspiritualize ayat gitu. Saya udah pernah kasih contoh misalnya pada saat Daud mengalahkan Goliat dengan 5 batu. Nah, saudara mulai ada spiritual itu 5 batu itu melambangkan pertama batu ini batu itu. Padahal Alkitabnya nggak bilang gitu. Itu nggak boleh saudara. Itu against pengetahuan dasar mengenai interpretation, nggak boleh. Nanti kalau saudara lihat orang lain khotbah, jadi saudara tahu, aduh ini nggak tepat nih, harusnya kayak begini. Saudara gali sendiri nggak apa-apa, gitu ya. Nah tapi literal itu tidak mengabaikan bahasa kiasan, simbol, gaya bahasa, analogi, ya kan? Kan Yesus juga pakai gaya bahasa tuh analogi. Benih yang ditabur, yang jatuh di tanah berduri adalah gini-gini. Oh, tanah berduri maksudnya begini. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu adalah, itu kan bahasa kiasan semua. Bagi Tuhan, 1 hari itu sama seperti 1000 tahun, gitu ya. Nah, saudara nggak harus selalu tafsirkan itu. Oh, berarti penciptaan itu diciptakan 6 hari, berarti itu 6.000 tahun atau 6 juta tahun. Nggak bisa, saudara, nggak boleh begitu, ya. Itu lagi bicara gaya bahasa gimana Tuhan itu panjang sabar. Nunggu orang bertobat dalam kitab 1 Petrus itu ya. Yang tadi 1 hari sama dengan 1000 tahun itu. Jadi saudara harus perhatikan juga akan hal itu. Ya, biasanya kalau ada gaya bahasa yang tidak dimengerti, simbol-simbol suka dijelaskan di ayat-ayat selanjutnya. Kalau enggak, lihat ayat-ayat yang lain yang berbicara yang sama. Misalnya ya, saudara di kitab Wahyu itu ada kata kaki dian misalnya, ya. Apa maksudnya kaki dian? Itu simbol tuh, simbolis. Nah, saudara bisa ketik aja di Alkitab kaki dian, lampstand, nanti keluar tuh. Mau lampstand yang dalam bentuk literalnya yang ada di Israel dulu, di Bait Suci, atau ada bahasa-bahasa kiasan lain yang artinya mengacu kepada sesuatu tertentu. Nah, itu cara menafsirkan Alkitab. Semua pengkhotbah harus lakukan ini. Kalau enggak, jadi saudara ngaco nanti khotbahnya. Ya, selalu perhatikan konteks suatu ayat ditulis, ya. Konteks itu penting. Kalau saya bilang semua orang mati, apa yang ada dalam pikiran saudara? Hari apa yang ada dalam pikiran Hari kalau Koko bilang semua orang mati? Ya, semua orang pas mati gitu. Ya kan? Bingung kan? Bingung kalau nggak Karena nggak, ya. Tapi padahal kalau misalnya Hari tahu gitu ya, Koko lagi ngomong, mungkin Hari tahu-tahu dari toilet, tahu-tahu keluar aja. Misalnya dengar khotbah Koko gitu, Koko cuma bilang semua orang mati. Padahal Koko lagi kasih kesaksian. Waktu itu ada pesawat Lion Air berangkat dari Medan ke Surabaya. Pesawatnya jatuh, semua orang mati. Oh, ternyata yang mati yang dalam pesawat itu, bukan semua orang mati tanpa sebab. Nah, itu kan konteks, ya. Konteks itu menentukan. Ingat nggak waktu saya kasih perumpamaan seorang anak nyanyi yang 17 Agustus? Ingat ya? Lupa ya? Yang waktu itu saya kasih, yang dia nyanyinya 16 Agustus tahun 45, tahu dong? Nah, iya, habis itu dia kasih tahu 17. Ingat kan? Gurunya kan bilang, kamu kok nyanyi 17 Agustus? Orang 17 kan nyanyinya 16 Agustus. Sampai udah mau dikeluarin, anaknya udah sedih-sedih. Bu, boleh nggak selesaikan dulu saya nyanyinya? Ya udah silakan. 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kemerdekaan kita. Nah itu kan ibu gurunya nggak ngerti konteks, padahal dia benar juga, saudara. Dia lagi ngomongin tanggal 16 Agustus, besoknya tuh hari kemerdekaan. Gitu. Jadi konteks itu penting ya dalam sebuah menyampaikan firman Tuhan. Yang keenam,
memperhatikan pewahyuan itu bersifat progresif. Jadi saudara nggak boleh lihat kitab Kejadian, lalu saudara lupakan kitab Wahyu misalnya ya. Karena itu dilengkapi waktu Musa nulis Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan, itu Tuhan nggak kasih kitab Wahyu pada saat itu. 1500 tahun kemudian Tuhan baru kasih. Pelan-pelan. Ya, kalau kita sekarang bersyukur udah punya semuanya. Karena itu kalau saudara berkhotbah kitab Kejadian, saudara harus connect dengan kitab-kitab yang lain. Nggak boleh sembarangan gitu. Makanya ini khotbah itu take so much effort. Nggak hanya sekedar ngomong kesana kemari nggak jelas gitu, nggak boleh seperti itu. Yang kelima, melihat Alkitab terkadang menggunakan bahasa-bahasa fenomenal, tapi bukan secara ilmu pengetahuan. Jadi jangan dibilang, oh Alkitab orang Kristen itu sesat. Misalnya nih ya, Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikian kamu akan menjadi anak-anakmu, Bapamu yang di surga yang menerbitkan matahari bagi orang jahat. Emang kita siapa bisa menerbitkan matahari? Emang kita Tuhan. Itu kan bahasa fenomenal, bahasa gaya bahasa hiperbola yang dipakai. Ya, nah kita gaya-gaya bahasa kayak begini dalam penulisan manapun ada di era modern ini. Jadi kita harus perhatikan itu dalam Alkitab. Yang keenam, kesadaran pentingnya pembagian-pembagian dalam Alkitab dalam menafsirkan sebuah ayat. Lihat apakah ayatnya itu ada di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Ya, bahaya loh kalau saudara cuma bilang makan babi itu nggak boleh. Ya, dia tahu-tahu misalnya Hani ke saya, kok ternyata saya baru baca dalam kitab Imamat, orang Kristen tuh nggak boleh makan babi kok. Dari mana kamu tahu? Itu Imamat 11. Babi itu berkuku belah. Jadi saya sekarang nggak mau makan babi lagi. Nah, dia lupa bahwa di Perjanjian Baru itu udah diperbarui, gitu ya kan? Nah, jadi saudara mesti lihat tuh. Lalu juga ada kategori kitab, ada kitab sejarah, ada kitab puisi, ya. Ayub itu masuk ke kitab puisi, jadi makanya gaya bahasanya beda, itu juga cara menafsirkannya beda. Jadi saudara belajar kitab itu sangat luas sekali, saudara ya. Nggak hanya bisa belajar sambil lalu. Dan ini saya hanya kasih kulit-kulitnya saja gitu. Kalau saudara mau lebih dalam ya tentunya saudara mesti sekolah teologi ya gitu ya. Jadi untuk memperlengkapi saudara gitu. Tapi ini sih menurut saya untuk orang awam oke lah yang Bible study ini sehingga saudara dapat pengetahuan dasar paling tidak untuk hal ini. Yang terakhir, apakah tahap akhir dalam berkhotbah? Pengkhotbah harus menggunakan teks secara benar. Tanpa hal ini, pengkhotbah tidak bisa menyampaikan pesan Tuhan sesuai yang dimaksudkan, yang Tuhan maksudkan. Pengkhotbah harus menafsirkan teks secara akurat yang tadi saya sudah katakan, yang melibatkan ilmu hermeneutik. Dan yang ketiga, ya, tadi kan yang kedua saya seling dengan penafsiran. Yang ketiga, berdasarkan pemikiran di atas, maka khotbah expository adalah khotbah exegetical. Yang dari proses ini akan menghasilkan aplikasi yang benar. Jadi khotbah yang baik itu khotbah expository, di mana kita menjelaskan sebuah ayat atau perikop atau pasal. Ya, makanya kalau mungkin saudara dengar khotbah saya tuh selalu banyak kutip ayat-ayat. Kenapa? Poin yang saya sampaikan tuh nggak boleh dari pikiran saya, tapi dari ayat yang ada. Mesti ada ayat penunjangnya, saudara. Ya. Jadi kita hanya bicara sesuai teks saja. Kalau enggak nanti kita jadi ngalor ngidul kemana-mana. Dan kita bisa bicara soal topikal. Ya, ingat saudara, di GB Campbelltown saya juga pernah khotbah mengenai konsistensi, mengenai disiplin. Tapi kita jelaskan ayat-ayat yang berhubungan dengan disiplin, konsistensi itu kayak apa. Itu yang disebut namanya khotbah expository. Ya, bukan hanya sekedar ambil satu ayat, lalu dia ngomongin menantunya, mertuanya, ngomongin anaknya, ngomongin pemerintah kemana-mana, ayatnya dilupakan. Nah itu nggak boleh saudara kayak gitu. Saudara jadi nggak faithful dengan panggilan sebagai pengkhotbah. Nah inilah yang kita bisa pelajari malam ini. Saya mungkin ngomongnya terlalu cepat karena topik yang saya harus bahas ya. Jadi saya berharap ini menambah pengetahuan kita dalam mempersiapkan, mengajarkan, dan juga mengkhotbahkan firman Tuhan. Oke, hari ini tidak ada review question. Kalau ada pertanyaan atau komen, silakan. Satu aja sih Pak Dede. Sebenarnya kalau kayak, ya saya nggak tahu di beberapa gereja yang mungkin aliran karismatik itu ya,
itu ada yang mengajarkan bahwa apa jemaat itu tidak boleh makan darah. Nah, tentu ini kan juga satu hal, itu memang kalau nggak salah kan ada di perjanjian baru, saya lupa ada di mana. Iya. Tapi kan ya kita tahu kayak misalnya di Indonesia itu kan ada makanan-makanan tertentu yang memang mengandung darah gitu kan. Iya. Juga yang misalkan udah dimasak pun juga ada kan, misalnya darah ayam atau sapi atau apa gitu. Nah ini gimana gitu kalau misalkan seperti yang kita tahu di perjanjian baru itu, ya sebenarnya nggak ada lagi yang istilahnya haram atau itu gitu Iya. loh. Kalau menurut perjanjian lama memang kita tidak boleh makan darah kan ya, that's clear. Nah, tapi di perjanjian baru itu ada ayat di dalam kitab Kisah Para Rasul di mana ada beberapa makanan yang dilarang. Ingat ya, penyembahan berhala, darah dan makanan binatang yang mati lemas gitu ya. Tapi sebenarnya itu bukannya aturan seperti hukum Taurat gitu. Saya dulu berpegang seperti itu loh, tapi belakangan saya dengar satu konsep yang mengatakan darah sebenarnya juga boleh makan gitu. Tapi kita nggak makan bukan karena soal aturannya boleh nggak boleh gitu. Kita nggak makan karena persoalan kesehatan, ya kan? Karena kalau kita mau jujur, orang makan steak medium rare itu makan ada darahnya tuh. Kalau mau jujur. Kalau saudara mau pakai ayat itu, saudara nggak bisa makan steak medium rare. Apalagi medium atau medium rare. Saudara mesti makan well done. Itu yang orang Yahudi makanya akan kembalikan steaknya kalau masih ada darah-darahnya. Jadi sebenarnya saudara, ya kalau kita mau jujur, makan darah nggak apa-apa. Tapi kita kan berpikir alasan kesehatan karena itu banyak kuman-kuman di sana. Jadi itu pun termasuk dalam perjanjian baru yang sudah diperbaharui. Karena semuanya, kata Paulus, halal, tapi tidak semuanya berguna. Ya, kalau saudara mau bilang, oh saya nggak mau makan darah lagi, silakan nggak apa-apa, tapi jangan pakai cara legalisme. Itu opinion saya, Pak Ade. Ya, jadi saya berharap ini bisa clear up the problem. Ada suku-suku tertentu yang seperti orang Manado ya, itu makan darah itu jadi hal yang sehari-hari itu. Orang Chinese itu ya, makan geblekan-geblekan darah babi itu. Yang itu kalau saudara makan pean, tahu pean ya? Iya. Itu ada tuh menunya, apanya pakai darah tuh. Ya, kalau saudara mau makan itu, saya mah nggak mau, bisa muntah saya. Saya makan ati aja, ati ayam aja sampai sekarang saya nggak bisa karena bau darah gitu, apalagi makan yang model gitu. Tapi bukan dengan alasan legalisme, ya, alasan kesehatan emang nggak sehat untuk tubuh gitu. Ya, oke. Ada pertanyaan lain? Ini ada Ari, kok. Iren, semua jelas? Edwin ya, silakan. Ya. Oh iya, nanti aja deh. Kenapa? Iya, saya ada mau tanya. Kan kalau tadi kan disebutkan, seperti yang kita tahu semuanya kalau Tuhan itu kan konsisten ya kok ya. Ya. Tadi kan juga disebut Tuhan itu konsisten. Tapi kalau tentang yang dulu boleh makan, tapi abis itu di perjanjian baru jadi boleh gitu. Kok ada perubahan justru, kok nggak konsisten justru malah ininya. Iya. Nah, jadi begini. Nah, ini yang saya udah bilang, kita mesti bisa menafsirkan ini dengan baik nih ya. Begini, waktu bangsa Israel dikasih hukum itu oleh Tuhan, selain hukum itu untuk kebaikan mereka dari segi kesehatan, hal yang kedua, aspek kedua adalah Tuhan mau membedakan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain di sekelilingnya. Gitu loh. Yang pemakan darah dan lain sebagainya misalnya. Makan apa saja misalnya gitu. Selain dari segi kesehatan. Nah, jadi dan ingat waktu itu kan pemerintahnya teokrasi. Tuhan sebagai rajanya. Dan Israel itu rakyatnya. Jadi mereka mesti obey Tuhan sepenuhnya. Jadi itu konteksnya untuk orang Israel. Nah, masuk ke perjanjian baru,
Yeremia 31, Yeskiel 36 kalau nggak salah 37. Kita ini masuk ke New Covenant. Nah, waktu New Covenant itu ada perubahan aturan dan tata cara. Ya, jadi hal-hal yang bersifat seremonial dan sipil tidak berlaku lagi. Gitu. Karena itu khusus desain untuk orang Israel. Tapi yang bersifat moral itu tetap, makanya hukum Taurat yang 10 hukum misalnya untuk kita semua sama berlaku. Jangan membunuh tetap sama konsisten. Tapi soal-soal yang praktikal seperti soal makanan tadi, soal hukum-hukum sipil seperti orang yang berzina, coba kamu ketahuan orang berzina di sini apa kita rajam dengan batu? Kan enggak. Karena itu waktu itu didesain untuk orang Israel dalam komunitas mereka. Sedangkan kita di New Covenant itu komunitasnya sudah beda. Gitu. Ya, mencakup seluruh dunia. Jadi bukannya tidak konsisten, perubahan aturan karena perbedaan komunitas dan kepada siapa itu diberikan. Hukum kita di negara dunia ini kan juga berubah-ubah kan? Ya kan, kenapa berubah-ubah? Karena disesuaikan dengan kondisi zaman saat ini. Gitu. Dibanding sebelumnya. Jadi itu tidak masuk kategori Tuhan tidak konsisten, bukan. Tapi Tuhan punya istilahnya ya, kekhususan tersendiri untuk Tuhan deal itu dispensasinya beda-beda. Ya, makanya saya penganut dispensationalis itu dispensasi untuk yang masa ini beda, ini beda, ini beda. Itu bukan yang nggak konsisten, bukan. Ya. Karena memang audiensnya beda, penerimanya beda. Gitu. Nah, kita ini sekarang under New Covenant lagi, makanya nggak bisa balik ke yang lama. Gitu. Itu makanya tadi saya bilang kita harus perhatikan saat khotbah, itu di perjanjian lama apa perjanjian baru, kita mesti menarik benang merahnya apa, gitu, yang menghubungkan. Ya kan? Aplikasinya apa kita bisa ambil? Oh, bisa juga Tuhan waktu itu larang karena memang nggak sehat. Coba saudara makan udang terus 2 kilo dalam 3 hari. Apa yang terjadi? Kolesterol naik. Ya kan? Makanya Tuhan larang itu salah satunya tujuannya untuk itu. Makanya Paulus bilang, bagiku semuanya halal, tapi tidak semuanya berguna. Gitu. Gimana kira-kira bisa diterima itu penjelasannya, Edwin? Ya, bisa kok. Oke, iya. Thank you. Ada lagi yang lain? Jelas ya? Baik. Udah pada ngantuk ya? Oleh. Ya. Gimana caranya menyampaikan kebenaran itu sama orang yang agak ada mental illness-nya? Oh, oke. Wah, ini susah ya. Mental illness-nya sampai kondisinya sampai kayak gimana? Dia itu kayak apa ya? Udah dibilangin gitu ya, tapi nanti balik lagi ke ininya lagi, jadinya kitanya yang sampai bingung gitu, mesti diapain gitu. Tapi ini apa kayak Down syndrome gitu bukan? Enggak sih, cuma mental illness, kena mental. Apa Bipolar sama apa satu lagi nama itunya ya. Pokoknya dia itu kita udah ajarkan kebenaran gitu, tapi kalau aku ngelihatnya sih dia lebih mengejar orang, bukan mengejar Tuhan jadinya. Jadi dia lagi cari-cari orang yang hebat, pendeta yang hebat yang bisa menyembuhkan dia gitu loh. Dan terakhir aku lihat dia kayaknya balik lagi ke Katolik. Oh ya itu. Karena dia bilang Kristen itu nggak bisa menyembuhkan dia, makanya dia merasa Katolik itu bisa bikin dia lebih calm. Menurut saya ini orang bukan kelainan mental, ini ignorance kali. Ya. Enggak. Lanjut kok. Iya kalau itu case-nya ya berarti dia bisa bedain dong. Berarti dia bisa berpikir tuh dengan baik tuh. Ya, kalau bipolar itu setahu Cici itu memang dia kayak punya 2 kepribadian kalau bipolar itu kan. Jadi ada waktu-waktunya aja. Iya benar. Iya kan. Jadi nanti kalau pas
apa ya, belum tahu sih cara cara terbaiknya bagaimana ya. Tadi Cici barusan berpikir mungkin kita harus tahu waktunya yang tepat gitu. Pada saat dia, kan katanya ada dua kepribadian kan, jadi kita mesti menyampaikan Injilnya pas diri dia sendiri gitu. Nanti kalau dia udah bipolarnya kumat, udah kita udah nggak bisa ajak dia ngomong gitu. Itu sih ya, yang penting sih berdoa dulu, berdoa gitu kan. Iya, kalau saya cuma ambil kesimpulan dari cerita kamu ya. Saya nggak tahu karena saya nggak ngalami sendiri. Kalau dia melakukan seperti yang kamu bilang tadi, itu berarti dia masih bisa melakukan proses berpikir gitu. Ya memang bisa, Cayang, kan ada dua kepribadian, jadi kadang dia benar, kadang dia nggak benar gitu. Ada dua kepribadian bipolar. Iya, tapi biasanya tuh dua kepribadian itu kita bisa detect gitu. Misalnya satu sisi dia orangnya seperti ini nih misalnya gitu ya. Di sisi lain dia orang yang ini seperti ini gitu. Tapi kalau yang tadi contohnya Hani bilang itu, maksud saya nalarnya dia masih bekerja gitu. Memang masih bekerja, jadi ada saatnya dia lagi sadar, dia kan mau sembuh tuh ceritanya. Sakitnya apa ya Hani kalau saya boleh tahu? Iya, bipolar sama apa satu nama itunya ya lupa. Jadi dia selalu menganggap dia itu waktu dia aneh itu, dia berasanya kayak dirasukin setan. Dia mau cari orang hebat yang bisa keluarin setannya. Nah, oke. Inilah makanya saya bilang ini berarti dia ini belum, kalau menurut saya ya, mungkin saya salah ya. Dia itu mesti benar-benar menerima Injil dulu dengan baik, ya, lalu benar-benar dia, maksudnya benar-benar dididik hidup dalam, maksudnya tuh ya akrab dengan Tuhan gitu. Karena yang kayak begini nih kalau di Indonesia banyak nih case-case kayak begini gitu. Dia tuh seperti diikutin orang gitu kan, diikutin roh jahat ya kan? Bukan kayak gitu, Cang. Hah? Mirip-mirip kayak gitu nggak? Dia berasanya seperti itu. Jadi dia berasanya kalau dia lagi pikirannya nggak bener itu, dia berasanya ini akibat setan. Dia selalu menyalahkan setan. Jadi sampai ada orang tuh yang di tempat kita itu hampir bilang ini kayaknya apa-apa yang disalahin setan melulu. Nah iya makanya kita mungkin bisa, kalau saya ada dalam posisi itu sih, saya akan coba ke akarnya dulu soal, karena kan siapa yang dalam Kristus itu kan ciptaan baru. Nanti setelah dilayani, kalau memang kita ada indikasi orang ini misalnya mesti ada sedikit pelayanan pelepasan misalnya gitu ya, kita usir roh jahatnya, kita usir. Tapi yang penting Injilnya itu dia mesti ngerti dulu akar persoalan keselamatan ini dulu gitu. Karena yang ada dalam dirinya itu semua ada dalam pikirannya dia sendiri gitu. Nah, pikiran itu harus di-renew dengan pikiran Kristus, kan Alkitab bilangnya begitu. Gitu. Jadi ya kita hanya bisa lakukan bagian kita. Cuman coba nanti kalau kamu ketemu, kamu tanya lagi, misalnya namanya siapa dah, John. Misalnya kamu sadar nggak bahwa kita semua orang berdosa membutuhkan juru selamat. Coba apa pendapatnya? Kalau dia bilang, wah enggak, saya nggak pernah berjudi, membunuh, berzina, bla bla bla. Nah berarti dia nggak ngerti tuh gospel itu apa. Kamu mulai masuk ke situ, ya kan? Mulai jelaskan kita hanya perlu satu dosa untuk masuk neraka. Nggak ada yang benar di hadapan Tuhan. Roma 3 ayat 23. Kebaikan kita seperti kain kotor. Ingat ya, pembalut wanita, Yesaya 4 kalau nggak salah. Kamu sampaikan tuh yang saya bilang dulu, pelajaran kita total depravity. Itu akarnya coba kita gali dulu. Kalau dia udah ngerti itu, lalu dia mulai sadar, nah baru bimbing dia dalam pengenalan akan firman Tuhan. Nanti berdoa dan lain sebagainya. Coba deh, kamu ada kesempatan lagi nggak ketemu dengan dia, kalau nanti Tuhan kehendaki ketemu, coba itu dikorek dulu akarnya itu, gitu. Ya karena orang-orang Katolik, kenapa? Watak itu yang tadi koko begitu tadi ngomong kata-kata itu, yang pertama apanya, sifatnya ya apanya? Yang mana ya? Pertama itu kata-katanya kayaknya kena tuh, kayaknya lebih kecenderung ke situ sih. Memang sifatnya begitu. Apa tadi? Sifat yang koko sebut tadi katanya. Karakter, bukan, lupa. Ya karakter apa tuh tadi tuh?
Karakternya apa? Ignorance. Ignorance ya, kayaknya sih Iya. begitu. Jadi kita mesti bedakan antara honest ketidaktahuan. Nggak tahu ya, saudara bisa bedakan dong orang yang kalau nggak tahu tapi honest gitu loh, Ya. jujur. Tapi ada juga orang yang udah tahu tapi ignorance gitu. Ignorance itu artinya ya dia cuek aja, Mau tahu. nggak mau tahu, nggak mau pusing. Ya pokoknya yang gue mau begini, lu terserah ngomong apa. Nah kalau udah kayak gitu berarti problemnya bukan nalar, dia memang nolak gitu, menolak. Nah kalau kayak begini coba, Koko sih saranin, penasaran kalau nanti ketemu lagi, coba deh injili dia dengan akar persoalan itu dulu. Koko atau siapa yakin nggak itu selamat gitu. Oh begini, nah itu dari situ nanti ketahuan, gali pelan-pelan, bener-bener digali kelahiran barunya dulu gitu. Karena orang yang ada dalam Kristus ciptaan baru, nanti pikiran-pikiran itu semua akan hilang dengan sendirinya. Amin. Gitu. Jadi kadang-kadang karena orangnya juga nggak mau hidup di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, makanya begitu pikirannya jadi kemana-mana melayang. Ya. Ya, jadi seperti itu ya. Semoga nanti ada waktu. Kita itu langsung kena loh. Begitu tadi kok ngomong ignorant, ini ya kata-kata yang kita dari kemarin cari. Iya, mungkin itu menurut Koko sih, karena dia bisa bedain kok. Oh, gue pokoknya mau nyari pendeta yang itu udah jelas bahwa dia menuntut kebutuhan dia yang menurut dia gitu. Dan ya maaf kata, ada juga tuh di gereja kita yang begitu juga gitu ya. Setiap ngomong gitu banyak pertanyaannya, tapi disuruh ke gereja nggak mau. Gitu. Oh saya ada begini itu ya berarti memang dia ignorance gitu. Jadi orang-orang yang kayak begini, saudara nggak perlu frustrasi, serahkan dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang ubah aja deh menurut saya sih ya. Betul. Ya, thank you kok. Iya, soalnya akunya yang kadang-kadang merasa bersalah gitu ya, kayak kalau ini kayaknya aku udah lebih baik move on to another person daripada aku stuck sama dia. Tapi ada perasaan lagi, kok Guilty kamu trip gitu. Iya, kok kamu tega ninggalin orang yang sakit seperti itu gitu loh. Jadinya merasa aduh, kadang-kadang damai sejahteranya hilang. Mau ngelayani tapi damai sejahtera nggak ada. Kalau kamu bisa usahakan ketemu sekali lagi, coba lakukan seperti yang saran yang Koko kasih tahu mengenai kelahiran barunya. Siapa tahu kamu bisa gali lebih dalam. Kalau dia memang belum ngerti, nah kamu injili lagi dia. Gitu, ulang lagi dari awal dasar-dasar kelahiran baru yang kita udah belajar itu. Dari situ baru ketahuan. Lalu setelah udah dia nangkep, kamu mesti muridkan dia, memang take effort ya, jadinya mesti ajaran dia mengenai firman Tuhan. Nanti baru pelan-pelan yang itu tuh terkikis tuh, yang bilang ada roh jahat lah, inilah, itu terkikis gitu. Karena kan medannya emang di pikiran kita gitu. Ya. Thank you, Kak. Thank you. Oke. Ya kita foto dulu sebentar ya, 1, 2, 3. Iya, thank you. Kita berdoa, Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk pelajaran yang Tuhan sudah berikan. Sekalipun mungkin kami lelah setelah beraktivitas dan bekerja hari ini, kalau Tuhan masih memberikan kekuatan, itu semua karena anugerah-Mu. Biarlah pelajaran yang sudah kami terima, boleh kami serap dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Juga pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, membantu kami untuk mengerti, memecahkan masalah yang ada dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, saya berdoa untuk Tante Meme yang baru saja jatuh hari Rabu yang lalu. Terima kasih Tuhan, lindungi sehingga tidak ada sesuatu yang serius. Kalau ada sesuatu yang lain, Tuhan pulihkan, biar tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan. Kami bersyukur Engkau tetap melindungi Tante Meme dari hal-hal yang lebih buruk dari ini. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas Tante Meme dan Om Ben juga, sehingga di hari-hari mendatang bisa lebih hati-hati, sehingga tidak hal seperti ini tidak terjadi lagi. Tuhan, Kau lindungi, Kau jaga Tante Meme dan kami semua dalam aktivitas kami sehari-hari. Biar Tuhan menyertai kami apapun yang kami lakukan. Mari angkat tangan kita bersama dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Bapa di surga, kasih sayang sempurna dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini, sampai kita jumpa dengan Kristus saat Dia datang kembali. Yang diberkati sama-sama katakan, amin. Amin. Oke, Tuhan berkati ya. Good night. Thank you. Good night. Semua. Bye. Ya Tuhan Suci Grace. Thank you. Pelita bagi kakiku, terang